Saya masuk partai. Nah setelah masuk partai banyak teman-teman ngajakin di pengurus di HIPI waktu itu. Begitu saya di partai banyak teman-teman yang mengajak, yang melamar saya, bukan untuk menikah ya. Iya. Melamar saya untuk menjadi pengurus di Oke. organisasi, salah satunya KNPI, yaitu HIPI. Dan semua bisnis saya itu saya sendiri. Oh. Saya tidak ada partner sama orang lain. Oke. Jadi saya semuanya konsepnya saya sendiri. Baru saya hire karyawan. Tidak ada berpartner pemilik saham siapa, direkturnya siapa, tidak. Halo, kembali lagi di sini bersama Ica di Kibi Podcast, Key Business to Everyone. Hi everyone. Halo, terima kasih banyak sudah datang sini. Sama-sama. Perkenalkan, nama saya Friska Ica, nama asli saya Rizka Kartini. Kalau dulu RA Kartini, kalau sekarang Rizka Kartini. Luar biasa. Ini cewek yang multi talent banget. Dia juga berkecimpung di berbagai macam, ada bisnis, dia juga politik, dia juga kegiatan charity-nya juga oke. Oh, kita bahas satu-satu lah. Lagi sibuk apa nih, Cak? Sekarang aku lagi menyelesaikan kuliah. Terus ada beberapa organisasi politik dan non politik. Selain itu juga ada charity, terus ada beberapa bisnis juga yang dijalani. Nah, salah satunya organisasi yang baru dilantik itu organisasi HIPMI yang bareng sama Mas ini. Oke. Mas yang jauh luar biasa juga nih, bisnisnya banyak. Enggak kayak Mbak Ica lah. Kita bahas Mbak Ica nih, seru banget nih. Mbak Ica ini selain di HIPMI, dia juga pengurus di PAN ya? Iya di PAN. Iya di PAN. Boleh nggak tuh Mbak diceritain? Gila banyak banget kan ini organisasinya. Kita bahas organisasinya dulu. Kalau di PAN gimana tuh Mbak? Ya, salah satunya tuh saya aktif di PAN. Jadi saya aktif itu udah 2 periode, hampir ini tuh tahun ke-8. Saya aktif. Dulu itu saya masuk sekitar 2017. Saya masuk 2017, pertama menjadi anggota. Setelah itu nggak lama saya diangkat menjadi ketua bidang. Setelah jadi ketua bidang, saya dipercayai untuk menjadi ketua Puan DPD Jakarta Pusat 1 periode sampai terakhir kemarin 2021. Wow. Terus alhamdulillah setelah itu dipercayai kembali, saya menjadi pengurus di DPW PAN sampai sekarang. Saat ini menjadi ketua bidang dan wakil ketua harian gitu ya. Alhamdulillah sih selalu dipercayai gitu sama teman-teman dan sama kakak-kakak gitu untuk menjadi pengurus di partai politik. Oke, jadi berarti sekarang ini kalau lagi dihitung-hitung, kalau organisasi itu ada berapa organisasi yang benar-benar aktif? Oh iya, kalau yang benar-benar aktif sih PAN sama HIPMI. Oke. Sama organisasi charity aja, berarti 3. Tapi sisanya aku ada beberapa organisasi yang tidak begitu bukan berarti tidak aktif, tapi saya tidak menjadi pengurus. Jadi hanya hadir di acara. Kalau menjadi pengurus kan kita benar-benar fokus. Waktunya juga yang diberikan juga banyak. Betul. Gimana sih ceritanya itu bisa masuk kalau HIPMI itu kita masuknya baru. Jadi kita baru hitungannya ya mungkin berapa bulan ya? 3 bulan. Ya, 3 bulan. 3 bulan lah kita baru satu organisasi bareng di HIPMI 2022. Kalau di PAN gimana tuh ceritanya, kok bisa masuk? Jadi ceritanya itu dulu dari pertama saya ke Jakarta sampai sekarang tuh saya suka charity. Oke. Saya suka charity, saya suka berbagi, dan kebetulan di charity itu waktu itu dulu bersama teman-teman Sosialita Jakarta. Saya charity ke Ancol, membawa teman-teman dan adik-adik yang kurang beruntung, yang tidak mempunyai orang tua untuk liburan lah di sana. Nah, di sana itu ternyata saya bareng sama pengurusnya PAN yang dulu itu menjadi ketua Puan DKI. Nah, dari situlah saya diajak. Mungkin saya orangnya aktif, atau di grup juga kadang saya orangnya aktif untuk nanya ini meeting point di mana, tuh menghidupkan grup lah. Mungkin ditanya ini siapa sih Friska Ica. Jadi bagi orang yang gak nyimpen nomor saya itu di WhatsApp kan kelihatan namanya Friska Ica, keluar namanya. Oh, siapa sih Friska Ica, pas begitu di acaranya di Ancol ditanya ini Friska Ica yang mana gitu. Oh gitu, terus ditawarin mau nggak gabung di partai PAN. Oke. Ikut kakak. Oh ya udah.
Sampailah saat ini menjadi pengurus bertahap, sampai akhirnya jadi ketua, sampai akhirnya naik sekarang ke DPW, alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Luar biasa banget Jadi berawal di situ. Ya, alhamdulillah. Selain di politik nih kan sebelumnya itu kan latar belakangnya itu yang saya tahu itu Mbak Ica ini juga seorang entertain juga. Dia juga seorang businessman juga, businesswoman ya, businesswoman ya, dia businesswoman juga. Wah, kita bahas lah, ini menarik banget menurutku. Mungkin bisa dibahas dulu gimana sih bisnisnya itu sebelumnya apa, tiba-tiba bisa jadi politik, tiba-tiba entertain juga, gimana sih gitu. awalnya? Jadi bertahap lah, pertama ke Jakarta kan saya kerja biasa model. Setelah kerja jadi model itu saya punya IO dulu itu. Saya sempat IO nge-create turnamen golf yang dimana di sana itu banyak teman-teman yang sekarang tuh menjadi klien saya. Setelah di situ saya kuliah. Jadi dulu pas jadi model tuh sebelum saya kuliah, lulus SMA, sebelum saya kuliah. Nah setelah itu karena saya suka bergaul banyak teman-teman, nah di situ saya banyak ilmu ngelihat orang seperti ini, orang seperti, jadi saya mempunyai beberapa role model, salah satunya notaris yaitu Alia Rohali. Saya tanya kan, dulu kita pernah presenter bawa kuis bareng di salah satu stasiun TV. Aku tanya Mbak Alia kan udah pernah jadi Putri Indonesia, terus jadi artis, kok kuliah lagi jadi notaris gitu. Terus Mbak Alia bilang ya karena saya pengen punya bisnis, karena kan kalau di entertainment itu kalau seandainya kan kita nggak panjang lah, maksudnya kalau seandainya kan kita nggak ada base selain entertainment juga. Dia pengen jadi berusaha bisnis yang santai tetapi kita juga bisa mengkondisikan gitu kan. Bisa dari mana aja kita bisa kerja, yaitu menjadi notaris. Nah dari situlah pertamanya saya menjadi role model, saya pengen menjadi notaris. Seorang putri Indonesia yang cantik, yang banyak jobnya juga, dia masih memikirkan pendidikan tuh. Ya, untuk masa depannya gitu. Jadi dari situ saya semakin membulat tekad bulat untuk ngambil kuliah lagi waktu itu. Benar. Karena kebetulan saya tuh ini kuliah bisa dibilang ini kuliah yang pertama itu komputer akuntansi. Jadi saya ngambil D3 habis itu S1. Jadi untuk menjadi S1 tuh saya perlu waktu 7 tahun. Untuk sampai sekarang nih sekolah saya udah perlu waktunya yang lumayan banyak, karena yang pertama yang saya nyebrang jurusan. Dari situ barulah saya kuliah lagi. Sambil kuliah lagi saya masuk partai. Nah setelah masuk partai banyak teman-teman ngajakin di pengurus di HIPI waktu itu. Begitu saya di partai banyak teman-teman yang mengajak, yang melamar saya, bukan untuk menikah ya. Melamar saya untuk menjadi pengurus di organisasi, salah satunya KNPI yaitu HIPI. Nah di HIPI itu saya juga menjadi pengurus OKK, ketua OKK. Untuk kaderisasi. Nah dari situ kenal teman-teman banyak, terbentuklah jadi pengen menjadi bisnis lah di catering. Kenapa catering? Waktu itu kan sempat COVID. Sebelumnya itu kalau tadi kan legalitasnya apa tuh namanya tuh? Legalitas perizinanmu. Legalitas perizinanmu. Kalau legalitas perizinanmu itu baru setahun sekarang. Kalau catering itu udah 2019. Iya, ada juga di sini nih legalitas perizinanmu. Iya, ini legalitas perizinanmu. Kalau yang catering gimana? Kalau catering itu dulu itu pertamanya itu saya sekolah manajemen catering, kursus, karena saya tuh memang suka belajar. Saya suka kursus ini, kursus itu, saya suka gitu. Waktu itu saya kursus manajemen catering. Memang itu saya nggak langsung bisnis di bidang itu, tapi pas begitu COVID ternyata itu kepake. Pas begitu COVID kan semuanya tutup. Semuanya tutup, bisnis kecuali makanan. Nah itu saya gerakin lagi lah catering sampai alhamdulillah sampai sekarang. Betul. Saya catering. Kenapa catering itu? Karena bisnis yang apapun yang terjadi makanan itu selalu dibutuhkan. Harus tetap mau makan. Banjir, mau COVID, mau ada demo, semua orang membutuhkan makanan. Benar. Seperti itu. Jadi sampai sekarang lah alhamdulillah di catering. Berarti bisnisnya juga beda-beda ya? Nyebrang. Udah kuliahnya juga tadi nyebrang. Berarti benar-benar apa namanya, mbaknya tuh emang Mbak Ica ini emang orangnya mau apa ya, kalau dibilang itu hal-hal yang baru tuh benar-benar pengen tahu dan dicoba. Dan dicobanya benar-benar bukan cuma di covernya aja, benar-benar masuk. Luar biasa. Nah kalau ini apa namanya, legalitas catering, terus juga apa
pendidikannya juga basicnya tadi nyebrang-nyebrang gitu. Kalau untuk kalau pendidikan oke lah, pendidikan aman. Kalau untuk bisnis, bisnis itu kan di dunia yang berbeda, apalagi ada lagi masuk ke politik. Nah, gimana tuh cara ngantisipasinya? Setiap minggu mungkin dari hari ini, hari besok itu udah beda-beda semua tuh dunianya tuh. Gimana tuh tipsnya tuh? Jadi gini, tipsnya itu kan dari seminggu itu ada 7 hari. Betul. Nah, saya aktif di beberapa kegiatan. Ya saya bagi waktu atau bagi hari. Contoh, hari Senin saya lagi mau fokus nih di catering saya. Saya lihat dari cara tim saya iklan, dari menu, dari segala apapun, saya fokus hari itu. Fokus hari ini menyelesaikan, pasti ada kendala-kendala sama cari solusi kan. Oke, udah selesai, besoknya saya lagi mengurusin legalitas perizinanmu. Jadi per hari-harinya itu pikirannya kalau lagi hari itu lagi mengurusin ini udah fokus per harinya. Itu saya kalau mau fokus per jam juga pagi-pagi ngurusin ini, sorenya saya ngurusin partai gitu. Jadi fokusnya itu kalau be present. Jadi kalau seandainya kita lagi hari ini ngurusin ini, ya udah fokus dari itu aja dulu. Jadi nggak pusing, nggak penuh. Jadi yang lain tuh nggak saya pikirin dulu. Fokus per hari aja saya bagi hari. Oke. Kalau seandainya memang lagi mau create sesuatu yang baru, saya mungkin bisa sebulan saya fokus ke sini dulu, atau seminggu saya fokus sampai akhirnya benar-benar kuat, baru saya memikirkan yang lain, bidang yang lain. Itu sih tipsnya. Fokus ya. Fokus di banyak bidang ini. Iya, fokus di banyak bidang. Iya, karena pada dasarnya kan kefokusan itu kita tuh hanya bisa berpikir satu. Fokusnya benar. Satu. Tapi karena orang yang tidak bisa menghandle-nya itu jadi serakah, jadi dipikiran semuanya, jadi penuh. Nah, kalau seandainya fokus itu bukan berarti fokus satu tuh kita memegang satu bidang aja, bukan, tapi fokus dalam berpikir dulu bidang itu saja. Tapi jika sudah selesai kita bisa berpikir yang lain, fokusin yang lain juga. Jadi nilainya itu sama, fokus di catering saya 100%, fokus di legalitas 100%, fokus di partai juga 100%. Karena kalau seandainya saya nggak seperti itu, saya tidak mungkin sampai sekarang menjadi pengurus. Hampir 8 tahun. Selain itu juga catering saya jatuh bangun, dan saya semua bisnis saya itu saya sendiri. Saya sendiri, saya tidak ada partner sama orang lain. Jadi saya semuanya konsepnya saya sendiri, baru saya hire karyawan. Tidak ada berpartner pemilik saham siapa, direkturnya siapa, tidak. Jadi direksi perusahaan di kantor saya itu adik saya sendiri. Saya kasih saham dominannya pasti saya. Jadi berarti itu diselamin dulu, dicoba sendiri dulu baru tuh. Sendiri. Saya semuanya sendiri. Wow, luar biasa banget. Kalau dunia entertainment tuh dulu tuh saya megang kuis, soft news, program reality show kayak bedah rumah itu saya. Terus kuis-kuis bulan puasa tuh, iklan. Tapi sekarang itu saya masih sesekali kalau seandainya memang waktu, jadwal dan semuanya pas dan masuk di budget saya lah gitu, masuk gitu. Tapi yang terakhir itu iklan aja. Berarti masih sampai sekarang juga? Masih, kalau seandainya memang sesuai ya oke, itu untuk mengobati rasa kangen. Iya. Jadi sebagai hobi aja. Hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar ya. Wow, luar biasa. Kalau dari Mbak sendiri tuh, ada nggak sih pengalaman kayak jatuh bangunnya di entah itu di politik, entah itu di bisnis, apa sih? Ada nggak? Kalau jatuh bangun pasti ada. Pasti ada. Semua bisnis yang saya jalanin, up and down, ataupun keinginan saya sekolah juga pasti ada. Kan namanya mood itu nggak selalu sama. Dalam bisnis pun sama, jatuh bangunnya ada. Tapi pas di saat jatuh pun saya anggap itu bukan jatuh, tetapi pelajaran. Pengalaman. Setelah itu saya tidak akan terjadi lagi seperti itu. Kayak gagal bayar, bukan gagal bayar sih, lambat bayar. Apa nih yang bisa, kenapa ini bisa macet di mana? Berarti lain kali saya harus seperti ini nih agreementnya. Lain kali saya tidak mau mengeluarkan semuanya tanpa DP, contoh. Terus kalau saat di catering, ada juga pernah saya bekerja sama dengan koki yang tidak profesional, yang dia tidak ngerasa memiliki catering saya. Jadi dia ngerasa ya jas kerja aja digaji, dia nggak peduli ini itu, jadi itu merugikan saya. Tapi dari situ saya jadi mempunyai pengalaman juga. Berarti next time saya nggak bisa nih seperti ini gitu.
mempercayakan 100% kepada orang, ataupun dia gampang percaya dari bicaranya tuh manis banget, oh ternyata ujungnya saya kecewa. Itu jadi pengalaman, dan saya tuh setiap jatuh itu tidak terpuruk, saya bangkit lagi. Oke, kemarin saya jatuh, terus what's next gitu. Coba lagi. Betul sampai sekali. Akhirnya seperti sekarang. Luar biasa. Jadi pas orang-orang kebanyakan itu ketika mendapatkan masalah dia fokus sama masalahnya. Kalau Mbak Ica ini dia malah fokus cari solusinya, ya udah hadapin. Ya, cari solusi. Jadi kalau di masalah ini nih, bisnis yang satu ini kayak kemarin sempat catering, begitu dapat bermasalah dengan kokinya dan merugikan banyak saya dan klien-klien saya, hampir beberapa juga putus agreement gara-gara itu. Saya cari solusi, tapi setelah cari solusi, oke, saya mau cari bidang lainnya, itu saya ngedirin legalitas perizinanmu. Wow. Jadi solusinya jika di bidang itu saya tidak mempunyai solusi, saya cari yang lain. Oke. Karena pada intinya itu saya mau bisnis itu nyari happy, nyari uang, dan mempunyai lapangan pekerjaan untuk orang lain. Benar. Jadi mau apapun bisnisnya, mau pindah-pindah dari catering tiba-tiba ke legalitas perizinanmu ke apa, intinya itu saya kan mencari happy kan. Saya bisnis tuh happy, selain itu kan make money. Betul. Supaya bisa men-share happiness. Kalau kayak aku udah punya uang kan bisa share happiness, saya bisa charity, saya bisa melakukan keluarga, melakukan hal yang banyak. Poinnya kan itu. Jadi oke, solusinya jika di sini tidak dapat solusi, saya cari bisnis yang lain. Oke. Kalau di legalitas sendiri tuh yang tadi, apa sih value yang beda daripada yang lain tuh? Oke. Legalitas perizinanmu itu seperti nama PT-nya, solusi sumber bumi. Jadi selalu ada solusi. Jika ada apapun, saya punya klien kepentok ini, oke, saya cari solusi. Dan yang pastinya cepat. Mungkin ada beberapa teman-teman di organisasi kita yang udah menjadi, alhamdulillah menjadi klien saya tetap. Mereka mungkin bisa nge-review lah. Yang intinya itu saya bisa ngasih solusi apapun, pasti semuanya itu pasti ada solusinya. Karena di semua mungkin kayak perizinan atau apa tuh pasti kadang kepentok gitu. Nah saya itu jasanya itu ngasih solusi. Nggak cuman harus seperti ini nih, saya nggak mau tahu syaratnya ini, nggak. Tapi begitu kepentok kliennya kekurangan ini atau kekurangan itu, kita cari solusi sama-sama. Kita saya buatkan apa gitu. Luar biasa. Kita udah bahas bisnisnya, kita udah bahas tentang politik. Kalau tentang charity? Charity itu dari pertama ke Jakarta charity. Tapi di tahun 2019 saya bersama teman-teman tuh dipersatukan di dalam acara, mungkin nanti akan ditampilkan di slide. Ya, di slide nanti ditampilkan. Waktu itu kita terpanggil, sebelumnya memang sering charity juga, tapi ada di titik kita tuh terpanggil untuk pergi ke Ponorogo. Karena di sana itu ada video yang viral, bukan berbentuk yayasan tapi panti jompo yang di mana kakek neneknya itu tidur di ubin. Yang tadi aku share. Di situ saya bersama teman-teman tuh saya terpanggil untuk pergi ke sana untuk membangun rumah. Alhamdulillah sekarang menjadi layak, pakai kasur, ada kipas angin, rumah yang layak untuk kakek tersebut. Nah dari situ tuh teman-temannya itu kenal, di situ ada yang ikut ke sana. Kita menjadi gimana kalau kita bikin nama yayasan, founder charity, belum berbentuk yayasan, namanya itu IPPN. Kita ada berada 8 orang, namanya Ikatan Perempuan Peduli Nusantara. IPPN. Dari situ sampai sekarang alhamdulillah banyak program-program. Program-programnya salah satunya kita mempunyai anak didik di daerah Bintaro, di Kampung Pemulung. Yang alhamdulillah juga kita bangun tempatnya, nanti ditampilin juga di slide, kita bangun tempatnya meskipun ala kadarnya, tapi mereka teduh lah dari hujan, terlindungi dari angin, saat mengaji, saat belajar baca juga nyaman. Alhamdulillah kita bangunin tempat di situ, ada toiletnya juga. Selain itu juga kita mempunyai anak didik yang terpapar virus HIV. Total 150 korban dari orang tua di daerah Jalembar kota, di daerah kota. Sekarang di Barti udah ada juga, jadi ada di situ. Terus selain itu juga kita ada beberapa program yang jalan, salah satunya kemarin kita cepat tangkap jika ada korban bencana. Kemarin kita baru saja pergi ke Cianjur untuk mengkontribusikan
bahan-bahan yang diperlukan, dan di selain itu juga kita ada trauma healing. Jadi bukan cuman kita kalau datang itu cuman ngasih bantuan, enggak. Kita ajak main dulu biar mereka tertawa, ada edukasinya juga, diajarin juga dari game-game itu kan simbolis untuk gimana kita caranya bersabar, gimana caranya kita mendapatkan hadiah itu seperti apa. Nah, itu anak-anak kecil saat diajarkan seperti itu jadi ke-record. Jadi sedikitnya kita memberikan edukasi gimana sih kita tuh hidup harus berbagi, gimana cara bersabar, gimana saya simboliskan game. Kalau seandainya kan ada yang mau berusaha pasti dia dapat hadiah. Jadi gitu, dari ngasih memberi makanan juga saya antri ke estafet ke belakang, gimana caranya mereka itu harus bergotong royong bekerja sama. Jadi memang dari tahap ke tahapnya itu ada pembelajaran yang disampaikan kepada anak-anak, begitupun ke ibu-ibunya. Jadi saya bersama teman-teman tuh nggak cuma datang ngasih hadiah, ngasih donasi, kepada ibu-ibunya juga sama. Kita ada lombanya dulu, ke bapak-bapaknya juga sama. Kita ada lombanya dulu. Gitu. Wow, udah padat banget kegiatannya, sosialnya juga oke. Kalau dibayangkan nih, kita berangan-angan nih. Mbak Ica ini, menurut Mbak Ica nih, kalau melihat Mbak Ica di 5 tahun ke depan nih bakal seperti apa nih? Mbak Ica sendiri nih, untuk diri Mbak Ica sendiri. Yang pertama, mudah-mudahan saya selalu diberikan kesehatan, pertama. Dan kedua, saya pengen selalu menjadi orang yang seperti ini, standar seperti ini, bahkan mungkin jadi lebih baik dalam segi personality ya saya. Dan 5 tahun ke depan saya pengen menjadi orang yang lebih bermanfaat lagi. Bukan berarti sekarang tidak bermanfaat, tapi saya pengen mempunyai lapangan pekerjaan yang banyak untuk teman-teman dekat saya ataupun tetangga-tetangga saya di kampung. Dan 5 tahun ke depan saya pengen menyelesaikan sekolah saya doktor. Terus saya rencana dalam tahun depan saya akan memulai beternak ayam telur. Wow, ya, di mana tuh? Di daerah Garut. Oke. Saya mendapat inspirasi setelah masuk HIPMI, ada teman kita juga yang bisnis di bidang itu. Jadi saya ada inspirasi untuk lebih menyeberang lagi sekarang menjadi peternak telur. Tapi itu luar biasa, itu kan itu cukup dekat dengan catering mungkin. Iya, cukup dekat ya, benar, cukup dekat. Nah, selain itu insya Allah saya pengen menjadi legislatif. Oh ya. Untuk nanti di ini ya. Ya, insya Allah di 5 tahun ke depan. Tapi yang pastinya itu saya lebih kembangin ke bisnis saya. Iya. Dan nggak lupa juga yang pasti 5 tahun ke depan saya udah mempunyai anak ya. Iya. Udah menikah juga. Iya. Kita doain lah. Amin. Harusnya itu harus disertain juga dong. Harus disertain itu yang paling penting ya. Itu yang paling penting. Jangan karir terus. Iya. Soalnya padat banget udah kegiatannya. Padat. Apalagi. Iya. Jadi yang dipikirin itu orang banyak kalau kita lihat ini Mbak Ica ini yang dipikirinnya benar-benar orang banyak, kemaslahatan umat nih. Mungkin ya. Ya seperti itulah. Ya seperti itu kurang lebihnya. Pengen itu cita-cita saya, pengen sekali mempunyai lapangan pekerjaan yang banyak buat orang lain. Oke. Karena di saat saya mempunyai lapangan pekerjaan buat orang lain, selain membantu mereka, berarti status saya juga pengusaha yang kredibel gitu, yang udah settle, punya karyawan yang banyak, udah bisa menghidupi berapa keluarga dari perusahaan saya gitu. Itu cita-cita saya. Wow. Meskipun sekarang baru beberapa mempunyai karyawan itu alhamdulillah, tapi saya pengen lagi mempunyai karyawan yang banyak. Lebih banyak lagi. Wow, luar biasa. Ada nggak nih pesan-pesan nih buat anak-anak muda, buat teman-teman ataupun buat siapa aja nih yang mau entah itu belajar bisnis, entah itu belajar politik. Wow, soalnya bisa banget nih sama Mbaknya. Boleh deh di sharing. Jadi buat teman-teman semua, kuncinya itu kita harus percaya diri. Kita harus percaya diri, bisa dibentuk dari dalam ataupun dari luar. Karena dengan kita percaya diri, kita untuk melakukan hal apapun juga jadi ringan, jadi mudah. Gak minder, maksudnya kita percaya diri dan accepting dengan kelebihan dan kekurangan kita. Percaya diri itu bukan berartinya kita menyombongkan diri tentang kelebihan, tidak, tapi kita menerima kekurangan dan kelebihan. Jadi kalau saat kita menerima kekurangan kita, oke, what's next? Emang kenapa kalau saya kekurangannya di sini gitu. Pertama, percaya diri. Kedua, memulai. Berhenti bertanya tetapi memulailah. Memulailah, karena jika kita memulai, kita mempunyai pengalaman. Jika kita berhasil, kita mempunyai hasil. Jika kita gagal, kita mempunyai hasil juga. Nah, kebanyakan orang itu berpikir hasil itu selalu identik dengan berhasil. Padahal bukan. Hasil itu hasil
negatif atau positif itu tuh Itulah hasil. Itu yang dibilang Mahatma Gandhi juga. Itulah hasil. Dan rajin-rajinlah baca buku. Yeah. Rajin baca buku. Saya juga punya pemikiran seperti ini, seperti itu, menjadi percaya diri. Itu tuh dilatih juga, dibentuk juga, nggak tiba-tiba saya menjadi orang yang percaya diri, bisa bicara depan orang dengan belum kenal atau apa. Itu kan dilatih juga, nggak ada orang yang tiba-tiba hebat gitu. Semuanya itu dilatih dari sedikit menjadi bukit gitu. Terus ya coba terus dilatih dan jangan membatasi diri untuk bergaul. Karena kalau seandainya kita bergaul tuh kita mempunyai hasil juga, negatif atau positif. Negatifnya dari semua orang nggak usah diambil, nggak usah dicontoh. Positifnya semua, karena semua orang pada dasarnya, even orang yang negatif sekaligus pasti dia tuh ada punya sisi positifnya, sisi baiknya yang perlu kita contoh. Gitu. Jadi bisa dapat inspirasi mungkin dari percaya dirinya, dari dia sistem berpikirnya, dari dia sistem mungkin belajarnya, pasti ada sisi-sisi positif yang kita ambil. Karena belajar itu murah. Sebenarnya nggak perlu mahal. Kalau seandainya kan bertemu Mas aja nih, saya bertemu juga. bisa belajar si Mas di bidang ini, kayaknya oke nih. Ya, itu kan ilmu juga sebenarnya. Tapi orang identik kalau seandainya kan selalu berpikir belajar itu mahal, harus belajar ke sekolah, padahal enggak. Wow. Satu buku deh. Saya dapat satu pertanyaan. Satu buku yang paling disukain dan kayaknya orang harus baca ini. Saya nggak bisa memilih satu buku karena saya memang suka baca buku. Semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Tetapi jika teman-teman pengen baca buku, bacalah untuk pengembangan diri. Lebih ke personality dulu. Nggak usah langsung ke bisnis kemana, tapi lebih personality dulu. Kuatin, pedein. Jika itu udah kuat, kemana-mana pun akan insya Allah bakal percaya diri, akan jalannya gampang mudah lah, kebuka semua ya kan. Apalagi dibilang juga kalau silaturahmi ya buka pintu rezeki semuanya ya kan. Untuk podcast kali ini kita banyak banget dapat pelajaran dari Mbak Ica. Kita akan lanjut lagi mungkin di episode berikutnya. Thank you.